Halo, salam budi luhur. Kami dari tim 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kami beri nama aplikasi Wayang Express Mobile atau WEM. Perangkat lunak yang kami gunakan adalah Asta Profesional dan Pensil. Dan untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu Michael Susento. Untuk presentasi, saya perkenalkan diri, nama saya Michael Sento, nomor NIM 1811-5012. Saya akan mengatasikan analisa masalah. Wayang Express merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Yogyakarta. Proses pengecekan satu sesi barang masih manual, harus melalui telepon atau datang ke kantor cabang. Dengan sistem pengecekan status resi barang seperti ini, konsumen tidak memiliki nomor kantor cabang, konsumen yang lokasi jauh dari kantor cabang, atau konsumen yang tidak punya pulsa untuk menelpon kantor cabang akan kesulitan mengecek status resi barang miliknya. Masalah lainnya yaitu terkadang konsumen harus menunggu tanggapan customer service kantor cabang untuk mengangkat telepon dan melayaninya, atau konsumen harus menunggu dilayani karena customer service sedang melayani konsumen lainnya. Untuk proses bisnis, konsumen menelpon ke kantor cabang, admin menanyakan informasi penelpon, konsumen memberitahu bahwa konsumen ingin cek status resi barang, admin melakukan pengecekan status barang pada resi yang diberikan. Jika barang dengan resi tersebut belum sampai di kantor cabang, maka konsumen harus bersabar sampai barangnya sampai ke kantor cabang. Jika dengan resi tersebut sudah sampai di kantor cabang, maka konsumen hanya perlu menunggu barang kirimannya diantar sampai ke rumah. Untuk activity diagram sendiri, ada konsumen menelpon ke kantor cabang, menerima telepon, customer service menerima telepon dan menanyakan keperluan dari konsumen, menanggapi pelayanan customer service dan memberitahu ingin cek resi. Customer service menerima permintaan konsumen dan melakukan cek resi. Dan terdapat ada dua pilihan. Jika barang belum sampai di kantor cabang, konsumen menerima informasi dari customer service dan menanyakan estimasi waktu barangnya sampai kapan. Customer service menanggapi pertanyaannya, memberikan informasi waktu sampai atau waktu kapan barangnya sampai di kantor. Pilihan kedua, barang sudah sampai di kantor, dan customer service memberitahu bahwa barangnya sudah sampai dan menuju ke konsumen menerima informasi, dan konsumen menunggu barangnya sampai di rumah. Untuk analisa solusinya, konsumen menggunakan aplikasi dari ekspedisi untuk menggunakan pajangan resi barang. Pajangan resi barang menggunakan aplikasi adalah lebih efektif dan efisien daripada menelpon kantor ke kantor cabang. Proses bisnis atau sistem usulan, konsumen membuka aplikasi, sistem menampilkan halaman utama, konsumen memilih cek resi, sistem menampilkan halaman cek resi, konsumen masukkan nomor resi, dan klik acak. Sistem menampilkan informasi hasil pajakan resi barang. Dan inilah activity diagram sistem usulan. Konsumen membuka aplikasi, sistem menampilkan halaman utama. Pada halaman utama, konsumen memilih cek resi. Setelah memilih cek resi, sistem menampilkan halaman cek resi, dan konsumen akan memasukkan nomor resi dan tombol
lacak, menampilkan informasi hasil pelacakan barang, dan menerima informasi hasil pelacakan. Dan untuk activity diagram ulang sampai di sini, dan kita akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fatah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fatah Deni Nugroho dengan NIM 1811-5018. Ingin melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya Michael. Use case diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Bisa dilihat pada layar terdapat gambar skema dari use case diagram yang hanya terdiri dari konsumen. Apa yang harus dilakukan konsumen cukup mudah, yaitu cukup dengan membuka aplikasi dan nanti akan muncul dua pilihan, yaitu melacak resi barang dan mengecek ongkir. Dan itu termasuk menginput data resi. Cara kerjanya, saat kita telah memasukkan nomor resi atau mengecek ongkir, secara otomatis aplikasi sistem akan langsung melacak barang dan akan ada pemberitahuan apabila barang sudah sampai atau masih di pertengahan jalan. Oke, lanjut ke deskripsi use case. Untuk deskripsi use case, yang pertama, untuk nama use case kita hanya perlu menginput resi. Dilanjutkan ke deskripsi use case, digunakan konsumen untuk memasukkan nomor resi untuk dilacak. Aktor utamanya di sini adalah konsumen. Untuk aktor pendukung itu tidak ada. Use case yang include pun juga tidak ada. Untuk use case yang di extend itu lacak nomor resi. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman utama dan kondisi akhirnya sistem menampilkan halaman cek resi. Pemicu di sini konsumen melihat halaman utama dan tombol cek resi. Skenario awal, konsumen membuka halaman utama aplikasi dan menekan tombol resi. Lalu reaksi pada sistem akan menampilkan halaman cek resi. Lalu sang konsumen akan memasukkan nomor resi untuk dilacak. Untuk skenario alternatifnya sendiri tidak ada. Lanjut kedua, melacak resi barang. Deskripsi use case di sini digunakan konsumen untuk melacak status resi barang dengan aktor yang sama, sang konsumen, dan aktor pendukung tidak ada. Use case include menginput resi dan use case extend tidak ada. Kondisi awal di sini sistem menampilkan halaman cek resi. Kondisi akhir, sistem menampilkan halaman pelacakan. Pemicunya adalah konsumen memasukkan nomor resi dan menekan tombol lacak. Skenario normalnya di sini adalah memasukkan nomor resi dengan tekan tombol lacak. Reaksi sistem akan mengambil data dari database dan menampilkan hasil pelacakan. Skenario alternatifnya adalah memasukkan nomor resi dan tekan tombol lacak. Dan reaksi dari sistemnya adalah mengambil data dan database dan menampilkan hasil bahwa nomor resi salah. Yang ketiga adalah
Yang ketiga adalah memasukkan nomor resi dan tekan tombol acak, dan reaksi sistem akan secara otomatis menampilkan hasil pelacakan. Lanjut ke use case ketiga, cek ongkir. Digunakan konsumen untuk mengecek ongkos kirim barang. Untuk aktor utama adalah konsumen, aktor pendukung, use case yang di-include atau yang di-extend itu tidak ada. Kondisi awal, sistem akan menampilkan halaman utama. Kondisi akhirnya adalah sistem menampilkan ongkos kirim barang. Pemicu konsumen melihat halaman utama, mengisi data dan menekan tombol ongkir atau ongkos kirim. Skenario normal di sini konsumen akan membuka halaman utama aplikasi dan menekan tombol cek ongkos kirim. Reaksi sistem akan menampilkan halaman cek ongkos kirim. Lalu sang konsumen akan mengisi data dan tekan tombol submit, dan sistem akan langsung mengambil data dari database dan menampilkan hasil ongkos kirim. Skenario alternatifnya adalah konsumen akan membuka halaman utama aplikasi dan menekan tombol ongkos kirim. Lalu reaksi sistemnya akan menampilkan halaman cek ongkos kirim. Lalu sang konsumen akan mengisi data dan tekan tombol submit. Lalu sistem akan mengambil data dari database dan menampilkan hasil bahwa data yang dimasukkan salah. Lalu skenario yang lain, konsumen akan mengisi dan menekan tombol submit. Lalu sistem akan langsung menampilkan hasil cek ongkos kirim. Lanjut ke terakhir, rancangan layar. Bisa dilihat pada rancangan layar awal, konsumen akan langsung diarahkan ke halaman untuk memilih dua pilihan. Jika memilih cek resi, maka akan tampil halaman masukkan nomor resi. Nah, kita hanya perlu menginput resi, lalu tekan lacak, otomatis informasi dari resi tersebut akan muncul. Apakah sudah sampai atau belum? Jika kita memilih ongkos kirim, maka halaman yang akan muncul adalah nama kota, nama tujuan, dan berat barang. Di situ konsumen hanya perlu menginput data-datanya, lalu tekan submit, dan otomatis data tersebut akan langsung data tentang ongkos kirimnya akan langsung muncul. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Joshua. Sekian, terima gaji. Baik, perkenalkan nama saya Joshua Romalin dengan NIM 1711-2088. Saya akan membahas tentang kelas diagram. Jadi, pada sebuah nomor resi atau pengecekan nomor resi, tentunya ada konsumen. Konsumen itu memiliki nomor unit konsumen. Konsumen itu memiliki nama, ada alamat, dan nomor telepon. Nah, konsumen punya resi. Resi itu kan pada aplikasi ini ada 18 digit angka nomor resi yang diberikan oleh ekspedisi. Nah, jadi dari nomor tersebut itu mengartikan ada bagian-bagian tertentu terdiri dari provinsi, kota, kecamatan, tanggal, bulan, tahun, dan nomor unit konsumen. Nah, satu konsumen punya satu atau lebih resi. Nah, satu resi dimiliki oleh satu konsumen. Nah, konsumen punya resi tentunya itu ada yang namanya tangga resi,
nomor unit konsumen, dan nomor resinya. Nah, karena di sini aplikasinya konsumen hanya untuk melacak barang, jadi konsumen hanya dapat memilih saja, tidak dapat mengubah data apapun di sini. Selanjutnya saya akan bahas tentang sequence diagram halaman utama. Jadi cara kerja aplikasi ini adalah ketika konsumen sudah masuk ke halaman utama, maka konsumen dapat menekan resi pada aplikasi tersebut, menekan cek resi pada aplikasi tersebut, dan ketika cek resi ditekan, maka akan menampilkan halaman untuk mengecek resi. Atau jika konsumen juga dapat mengecek ongkos kirim. Nah, jadi pada menu halaman utama, konsumen hanya perlu menekan cek ongkos kirim. Nah, maka kontrol utama dari aplikasi akan mengecek bahwa tombol tersebut ditekan dan akan menampilkan halaman untuk mengecek ongkos kirim. Ini untuk halaman utamanya. Ya, sekarang pada sequence diagram halaman cek resi, yang terjadi adalah konsumen perlu menginput nomor resi dan mengklik lacak. Kemudian kontrol cek resi akan mengecek bahwa resi telah diinput dan tombol lacak telah diklik. Lalu nomor resi tersebut akan dicek. Jika nomor resi tersebut valid, maka akan menampilkan hasil pengecekan dari nomor resi tersebut. Dan jika nomor resi tersebut tidak valid, maka akan kembali ke halaman cek resi. Selanjutnya adalah sequence diagram halaman cek ongkos kirim. Yang terjadi adalah konsumen menginput data dan klik submit. Lalu bagian kontrol akan mengecek bahwa data telah diinput dan tombol submit telah diklik. Maka data-data itu akan dicek. Jika data tersebut valid, maka akan menampilkan hasil dari pengecekan ongkos kirim tersebut. Dan jika tidak valid, maka konsumen akan diminta untuk mengisi kembali data dengan benar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ada kekurangan. Terima kasih.